Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari ini pada mata kuliah Machine Learning. Dengan materi hari ini ialah klasifikasi. Oke, jadi apa itu classification? Classification atau klasifikasi adalah salah satu model pada jenis supervised machine learning dalam machine learning dan AI yang menggunakan data berlabel untuk mati model. Klasifikasi digunakan untuk membuat prediksi pada data kategorikal, seperti warna, spesies, hewan, atau jenis produk. Ini seperti yang kayak kemarin, tapi kebalikan dari linear regresi. Lanjutnya lagi juga yang memiliki nilai diskrit terbatas. Dan ini data kategorikal ini berbeda dengan data kontinu, seperti tinggi, usia, atau ukuran kaki, yang memiliki nilai numerik dan tak terbatas. Lanjut lagi juga, klasifikasi cocok untuk data kategorikal karena memiliki kategori terbatas, seperti warna yang hanya memiliki beberapa pilihan, seperti merah, biru, atau hijau. Namun jika ada data meliputi tinggi, umur, ukuran kaki yang fully angka ya, bukan huruf ya, yaitu makanya regresi linear. Nah, jenis-jenis klasifikasi ini apa aja gitu kan? Mungkin kalian pada bingung. Nah, jadi yang pertama yang kita bisa kenal ialah naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma statistik yang sederhana dan memberikan akurasi yang baik serta tingkat kesalahan yang minimal dalam proses klasifikasi. Lalu dia juga bekerja dengan menghitung probabilitas dari setiap fitur atau kolom dan kemudian menggunakan aturan naive Bayes untuk mengklasifikasi datanya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kemampuan untuk mengklasifikasi data dengan jumlah fitur yang besar dan kemampuan untuk bekerja dengan data yang memiliki distribusi tidak normal. Kekurangannya ya mengatasi kompleksitas data yang tinggi dan ketergantungan pada asumsi independen fitur. Maksud dari ketergantungan pada asumsi independen fitur ialah di mana data target kita atau kolom kolom target kita itu bergantung gitu loh. Harus pakai dia gitu mau nggak mau selalu dia mulu. Contohnya kayak kemarin ukuran sepatu sama tinggi. Kan ukuran sepatu itu independen, sedangkan tinggi itu adalah data dependen gitu. Jadi kita harus selalu asumsi pada ukuran kakinya atau konteks-konteks yang lainnya. Berikutnya lagi ada K-nearest neighbor atau KNN, yaitu bekerja mencari K-nya data yang paling mirip dengan data yang akan diklasifikasi. Ini juga apa ya, data yang ini bakal juga mirip digunakan untuk diklasifikasi, jelas. Dan kalau kelebihan dan kekurangannya ialah mengklasifikasi data yang kompleks dan kemampuan untuk bekerja dengan data yang tidak terstruktur. Lalu juga kekurangannya ialah ketergantungan pada jumlah data yang besar dan kemampuan untuk mengatasi noise dalam data. Maksud noise di sini ialah, outlier atau data yang tidak benar. Lalu berikutnya ada SVM. SVM adalah algoritma bekerja dengan mencari hyperlane yang terbaik untuk memisahkan kelas dalam data. Lalu berikutnya juga ini bekerja menggunakan kernel untuk mengubah data menjadi ruang yang lebih mudah dikelompokkan. Selanjutnya lagi, kelebihan dan kekurangannya ialah SPM mengklasifikasi data yang kompleks dan kemampuan untuk bekerja dengan data yang memiliki jumlah fitur yang besar. Tetapi kekurangannya ialah ketergantungan pada pilihan kernel yang tepat dan kemampuan untuk mengatasi kompleksitas data yang tinggi. Seperti itu. Mungkin kalian bingung kan, kok banyak banget gitu. Pendeknya gimana nih? Pendeknya gini. Kalau NFS itu bagusnya kalau misalkan datanya itu fiturnya besar dan distribusi tidak normal. KNN lebih cocok untuk data yang kompleks dan distribusi tidak terstruktur. Lalu SVM lebih cocok untuk data yang memiliki jumlah fitur yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Jadi semua ini ialah harus tepat, tergantung pada karakteristik data yang akan diklasifikasi dan tujuan dari proses klasifikasinya kalian mau lakukan. Nah, ini ada penjelasan lebih detail ya. Fitur besar maksudnya banyak kolomnya pada data. Itu di mana naik base tadi ya. Lalu distribusi tidak normal. Data tidak memiliki distribusi normal atau Gaussian yang bisa ditemui dalam statistika. Baik lagi, naik base kalau bagusnya jika adalah statistika. Berikutnya lagi juga ada distribusi tidak terstruktur, yaitu di mana tidak memiliki struktur yang jelas atau tidak dapat dikelompokkan dengan mudah. Mungkin pengelompokannya susah gitu ya, jadi langsung aja dimasukin der. Nah, itu bagusnya KNN. Lalu juga ada SVM, di mana dia bilang ada kompleksitas yang tinggi, ialah itu adalah tergantung pada tingkat kesulitan data dalam mengklasifikasi atau memprediksi datanya. Gitu. Oke, langsung praktek aja ya. Gaskan lah. Oke, izin stop share dulu. Saya ganti ininya.
Oke, harusnya sudah kelihatan ya. Tadi saya ada cobaran dulu. Oke, saya besarin dulu biar kelihatan ya sama teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita bakal wild knife base paling banyak karena ini awalnya sorry ya. Kita langsung aja di sini kita import library seperti biasa kemarin ya. Lalu kita juga impor seperti biasa X di mana ialah dependennya, Y adalah target atau independennya. Jika kita run datasetnya, jelas datanya ini terdapat ada umur, estimated salary, dan pembeliannya. Oke, lanjut lagi. Kita bisa juga bikin recommend plot buat melihat bagaimana sih data visualisasinya nih. Nah, ini kan baru satu doang nih. Nah, ini ada perbandingan antar dua variabel gitu. Mungkin kita bisa lihat di sini nih, age estimated salary, di mana age-nya menjadi data independen dan estimated salary-nya menjadi data dependent. Begitu pula juga dengan purchase-nya, pembeliannya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita bakal membagi data menjadi training set dan juga test set. Seperti biasa ya, kita menggunakan, well, dibagi 0,4, di mana artinya 40% dari data dijadikan testing, dan kita membuat self-link sebesar 42 kali. Lalu kita melakukan feature scaling terlebih dahulu, scaling data akan menghasilkan sebagai berikut ya. Mungkin kalian bingung ini apa gitu. Itu berikutnya. Ini juga sama access ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke base-nya. Oke, jadi pertama kita bakal import seperti biasa ya, import Gaussian NB, lalu classifier kita fitting dulu datanya, di mana extend dan y-train-nya, lalu kita memprediksi test set-nya, kita bakal ngeprint, well, prediknya dulu bagaimana sih isi datanya itu, well, 10101010 ya. Tapi ingat, mungkin kalau kalian bingung, apa yang bakal kita targetin hari ini gitu. Balik lagi ke atas, just in case kalau kalian lupa. Nah, ini dia. X ialah dependent, Y adalah independent, yaitu adalah purchase. Kita bakal mempelajari purchase-nya. Tadi aku cuma nyoba-nyoba doang ya. Ini jangan diikutin, cuma nyoba-nyoba doang biar kelihatan aja. Kalau misalkan kita pengen lihat lagi nih, purchase ya, kita lagi boleh deh. Nah, kita lihat coba yang boleh lah ini, purchase. Kalau kita lihat, well, kurang lebih seperti ini. Perlu ada plotnya lebih gede lagi ya. Soalnya kalau kayak gini doang kurang. Bisa kita nanti pakai plotly bisa biar datanya tuh lebih kelihatan banget gitu. Kalau kayak gini doang ya gimana gitu ngeliatnya kayak ya apa ini? Harus perlu ada yang lebih gede lagi. Lebih bagus lagi lah untuk visualisasinya karena ini bawaan langsung. Oke, lanjut lagi. Oke, kita langsung concatenate lalu kita mereshape dan mereshape lagi. Ini untuk mereshape Y prediction dan Y testingnya. Lanjut lagi, langsung di concat ya, jadi di belah dua gitu. Bawa lagi, kalau kita buat confusion matrixnya, ini buat Y test dan Y prediction, kita print hasil sebagai berikut. Ini Y testnya, ini Y prednya. Lalu kita run dengan MSE dan My dan akurasinya menghasilkan 9. Bagus. Akurasinya apa? Absolute errornya 1. Wah, bagus banget gitu dong. Jelas ini bagus banget ini nih. Errornya minim banget ini. Benar-benar minim banget. Lanjut lagi. Kita langsung KNN. Ini juga sama. Kita langsung aja ambil neighbors-nya tadi ya. Tadi juga pakai metriknya pakai Euclidean. P-nya 2. Mungkin kalian bingung nih. Apa sih ini n neighbors, matrix, dan juga P gitu kan. Gampang. Kita lihat lagi dari dokumentasinya. Harus sering-sering buka dokumentasi. Kalau nggak buka dokumentasi bakal bingung. Oke, kita lihat dulu pertama ya. Coba kita cari yang n neighbor. Oke, number of neighbor to use by default for k neighbor queries. Oke, jadi nih,
well, buat nyari tetangganya. Defaultnya 5. Kalau misalkan kita nggak masukin angka ya, jadi ini udah pakai default aja. Lanjut lagi, kita ada make P. Uh, Ini menerima angka berkoma, tapi defaultnya 2. Ini juga sama, kita menggunakan defaultnya 2. Di mana power parameter for the Minkowski metric, di mana P1 menghasilkan uh, ini P1 sama dengan 1 ialah sama dengan menggunakan Manhattan distance L1 dan juga Euclidean distance L2. Oh, ini berarti L1 L2 ya. Berarti pre-processing datanya. Uh, apa ya pre-processing data? Kalau kalian lupa lagi, well, seperti buat ngerapin datanya aja, biar datanya tuh nggak kenapa-napa gitu. Udah tervalidasi dan terverifikasi lah gitu. Ini juga sama, Minkowski distance LP is used, dan parameter ini diharapkan positif nilainya. Kalau ada metrik, defaultnya Minkowski. Sedangkan kita menggunakan Euclidean, di mana kita menggunakan L2 untuk, well, jelas P2 ya. Jadi kalau P1 makainya, well, Manhattan distance atau Minkowski kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan P2, sorry kepencet. Kalau kita menggunakan P2, jelas kita harus menggunakan Euclidean. Lanjut lagi, jika metrik prekomputasi X dipikir menjadi matriks jarak dan dijadikan persegi untuk fitting. Variabel X boleh menjadi sebuah graf sparse, di mana kasus ini ialah bukan nol, dan elemen ini bisa dibilang sebagai tetangga. Dan metrik ini well, adalah sebuah function bisa dipanggil, di mana menerima dua array, mempresentasikan satu D vektor sebagai input dan menghasilkan satu value, menunjukkan bahwa ada jarak di antara vektor tersebut. Ini berguna untuk metrik spicy, tapi nggak begitu efisien ketika metrik namanya ialah sebuah jenisnya string ya. Lanjut lagi, tadi ya fitting ya, sebelumnya juga ada. Terus kita langsung juga concatenate untuk memprediksi tes-tesnya, tes setnya. Kita juga sama mereshape menjadi length-nya buat length kepada YPred, length juga YTest. Ini juga sama kayak di atas tadi sebelumnya ya. Melihat juga, langsung juga bikin lagi confusion matrix-nya just in case, biar datanya lebih rapi lagi. Dan juga buat melatih bagaimana ya confusion matrix-nya bagaimana. Lihat lagi, dan wow, kelihatan banget ya akurasinya 9,2. Mainnya juga 0,075, berarti lebih kecil lagi sekarang tingkat errornya ya. Membuat, well, sangat bagus lah banget. Lalu kita menggunakan SVM atau kalau di sini ya SVC. Kita juga sama nih. Tadi kan menggunakan kernel tertentu ya. Oke, kita boleh banget nih, kita cari lagi nih SVC. Kita cari SVC. Nah, ini kali ya. sklearn, SVM, SVC. Oke, kita cari kernel. Ini dia. Di mana bisa menggunakan linear poly RBF, sigmoid, precompute, atau callable, di mana defaultnya adalah RBF. Kita harus menspesify apa ya, spesify itu ya, memilih salah satu kernel yang bakal kita gunakan di algoritma. Jika tidak ada yang disebut, atau bahkan kernelnya nggak disebut, jadi kalau misalkan cuma nyebut kernel doang, atau kernelnya nggak ada sama sekali, dia bakal pakai RBF. Kayak tadi ya, default kayak gitu. Lalu juga ini juga bisa dipanggil lagi callable karena function. Dan ini juga digunakan untuk prekomputasi pada kernel matriks dari data matris. Dan di sini matriks juga di sebagai sebuah shape. Array shape maksudnya apa ya? Array shape itu ya array bentuk lah. Bentuk array maksudnya kayak, well, ada apakah 2D, apakah 1D gitu. Ada ensamples dan ensamples. Tadi ya, kayak tadi yang 0101 tadi. Lalu intuitif visualisasi pada kernel berbeda. Di sini kita bisa lihat tipe-tipenya, klasifikasinya sangat berbeda. Ini ada datasetnya, contoh-contohnya. Ini contohnya ada lagi di bawahnya.
Ini juga nih decision boundaries. Jika nol bagaimana, jika satu bagaimana. Ini ada juga masuk ke sini. Bisa dibilang juga data outlier. Ini juga misalkan polykernel, di mana pasti ada banknya. Ini kalau RBF. Ini berarti jadinya malah apa ya, bentuknya kayak clustering bukan klasifikasi. Tapi bisa juga SVC ini. Kuat juga dia. Lanjut lagi. Hmm, oh, sorry. Oke, sama juga. Kita juga concatenate, melakukan reshape. Kita lihat panjangnya bagaimana. Juga sama ya. Lalu membuat confusion matrix juga sama. Jelas banget. Lalu juga punya akurasi lagi dan seperti biasa yang seperti kemarin tadi dan juga barusan ya, menunjukkan bahwa 0,9 bagus, MAE-nya kecil, MSA-nya kecil, dan RMSE-nya kecil. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin, mungkin ada yang bingung kayak apa sih nih confusion matrix gunanya apa sih gitu atau apa gitu. Bebas banget kok. Atau mungkin kalian pengen kayak ada contoh lagi nggak sih selain ini? Ada juga banyak banget bisa aku tunjukin. Tapi, well, aku ingin tahu dari kalian. Kalian ingin nanya apa? Kayaknya banyak banget ini semuanya guys. Kita langsung nyoba tiga tipe model pada jenis machine learning, yaitu klasifikasi. Ada pertanyaan? Mungkin dari Mas Rafe atau Mbak Yeni atau Mas Rizky atau Mas Didit. Buset namanya angka doang dong. Atau mungkin Mbak Kathleen atau Mas Ahmad atau Mas Amer atau Mas atau Mbak Wiji nih. Nggak tahu nih. Oke, ada pertanyaan? Nyimak aja Pak. Kenapa Mas? Oh, kayaknya dia nggak sengaja kan kayaknya deh. Apa tadi Mas Amer manggil saya tadi? Gimana, 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 gimana? Apakah pertanyaan? Atau mungkin perlu saya ulangi lagi? Soalnya apa mau kita kerja kecepatan saya ngejelasinnya? Apa gimana nih teman-teman? Aku kasih 5 menit deh. Nanti aku ada mau jelasin soal buat UTS ya. Mengenai UTS ada yang nanti mau pengen ku jelasin sedikit setelah terus di pertanyaan ini kalau ada ya dari teman-teman juga. Oke, gimana gimana? Ini beneran gak ada pertanyaan nih, serius. Ya, aku sih nggak masalah. Cuman ya udahlah ya. Oke, kayaknya kalau ngomong kayak kelamaan, langsung aja deh. eh untuk UTS besok ini nanti untuk apa ya? Untuk detailnya bagaimana nanti bakal diinfoin sama Pak Syahid. Kayak well pengerja bagaimana bagaimana. Tapi yang aku dapat infonya ialah kalian harus well apa ya? Bukan harus sih ngomongnya. Ngelihatlah dari dokumentasi dari eh, 3 sesi yang lalu termasuk ini. Jadi satu sesi ini sama 2 sesi yang lalu harus ditonton karena kalian bakal praktek ini semua. Tapi nggak tahu yang mana yang bakal dipraktekin sama bapaknya, tapi yang pasti bakal muncul di dari video rekaman lalunya di sesi pra-processing data, sesi linear regression, dan sesi hari ini.
Oke, kalau mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bakal bantu banget nih buat teman-teman nanti buat UTS-nya. Gimana, gimana, gimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, oke. Kak, ada sampel kasus buat UTS-nya? Eh, aku kalau sampel kasus aku nggak tahu juga, Mas. Jadi cuman ya tadi untuk detailnya lebih bisa tanya bapaknya. Cuman yang aku dikasih tahu sama bapaknya yaitu adalah bakal dari video rekaman hari ini karena masih recording ya. Dan dua recording yang lalu pada sesi pertama dan sesi kedua. Kalau mau pingin sampel kasusnya nggak ada. Paling bisanya nanti ini sih dari data kemarin yang bisa yang kita pakai buat pembelajarannya dan juga hari ini. Kalau misalkan apa minta datanya dan juga codingannya nanti tinggal chat aja saya, nanti saya kirim di grup WA, nanti saya shareable linknya. Ya nanti kalian chat aku dulu. Soalnya aku juga bingung kalau misalkan langsung share aja ntar kalian pada bingung ini apaan. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas Didit atau yang lain mungkin mengenai UTS atau mengenai eh, hari ini mengenai klasifikasi atau mungkin mau nanya hal yang agak OOT dikit deh dari machine learning tapi masih dunia data science lah. Boleh banget juga. Tapi pasti jangan nanya benerin sepeda bagaimana ya, gua nggak tahu. Gimana gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas Didit ada follow up question. Kalau ada follow up question lagi, mau nanya lagi, boleh banget kok. Apakah Mas ini sudah ada grup nya? Udah. Lah, Mas Amer belum masuk. Hah? Wait. Mas Amer benar belum masuk? Belum? Iya, anjir. Oke, yang di sini yang belum, saya share ininya ya, linknya. Kok belum? Waduh, kok nggak diinfoin ya? Ntar ya. Eh, oke, saya copy linknya. Oke, masuk ya. Nih, aku udah iniin. Tolong ya, juga infoin teman-teman. Ya, aman Mas Amer. Nah, infoin ke teman-teman juga yang kalau yang belum masuk. Wah, gila kalau belum masuk mah. Sedih banget. Kalau belum masuk grup ya. Bisa ketinggalan banyak info loh. Ayo mungkin nanya lagi boleh. Nggak harus nanya teknikal boleh, mau nanya hal yang lain juga boleh. Tapi juga lingkupnya machine learning dan kuliah. Boleh banget. Sebenarnya saya masih bingung, Kak. Untuk bahasa Python-nya masih kurang literatur. Kalau cuma mengikuti lulusan codingan dia masih bisa dimengerti. Bahasa Python-nya ya. As in like bahasa Python like the language itself, bahasanya aja. Atau kayak ya tadi dokumentasinya gitu-gitunya. Kalau misal gimana ya? Coba yang mana yang mana? Yang codingannya atau dokumentasinya? Data set alert itu fungsinya apa? Nah, yang gitu-gitunya, Kak. Oh, oke, boleh banget. Soalnya kemarin aku udah jelasin tuh itu dan lainnya. Iya, aman. Oke, itu again pertama ada dari Python, ada yang kedua dari apa? Dokumentasi. Itu dia tuh yang penting tuh. Soalnya aku kasih tips lagi ya. Ini soalnya aku udah ngomong ini di tips di sesi pertama. Aku ulangi lagi. Gak apa-apa, aman aja. Yang penting semua ngerti. Oke, sebenarnya tips yang paling banget di kalian harus mengerti sama dunia coding itu jangan pernah menghafal. Benar, jangan pernah ngapalin. Kayak, gua harus ngapalin import apa, gua harus ngapalin dataset iLog-nya apa gitu. Oh, nih
apa gitu kan, bla bla bla, ini apa ya, jangan. Justru jangan diapalin, let it flow. Di bawah santai aja, ikut arusnya aja. Nanti sendirinya bakal ngerti juga. Dan juga kedua, biar apa ya, bukan ngapalin as in like ngapalin rumus atau ngapain apa ya. Ya udah pakai aja dokumentasi karena di dunia coding tuh dokumentasi penting loh. Karena kalau kalian nggak apal dokumentasinya, as in like sering buka-buka aja gitu ya, ya nggak bakal ini, ya tadi bakal kaget gitu. Ya itu nggak apa-apa lah, oke lah. Mungkin karena teman-teman mungkin ada yang tadi ya, mungkin kurang ngerti gitu. Aku bakal kasih beberapa, beberapa dari sendiri aku belum hafal juga beberapa ya. Tetapi ya gitu, sering-sering buka aja. Oke, aku dari awal ya. Import nih. Import, well jelas kita mengimport sebuah library bernama NumPy. Maksudnya di sini ialah sebagai. Jadi jika kita memanggil nama misalkan matplotlib, aduh, kalau kita memanggil matplotlib, berapa? Itulah dot pyplot panjang banget kan? Kan nggak mungkin dong. Ya udah, lt tuh. NumPy, np, pandas, pd, gitu aja. Lalu ada lagi dari Google Colab juga sama, kita nge-import gitu. Ini kalau misalkan ada library lebih gede lagi, kita mau ngambil salah satu apa package yang lebih gede lagi, terus kita mau ngambil satu package-nya aja, kita mau ngambil draft-nya aja, ya udah dia bakal nge-mount di sini ya udah dia kayak well bakal mounting dari mana? Karena dia dari Google Colab, jelas dia bakal masuk ke konten ke Drive. Itu apa? Nih, di sini dia tuh. Nah, ini semuanya namanya konten. Ada Drive. Di sini secara default memang ada namanya sample data. Di sini ada California Housing, manifest, manifest, train small CSV, ada readme-nya buat kalau pembaca datanya bagaimana. Lalu kalau misalkan kita pakai manggil mount-nya, dia bakal buka Drive. Nanti ya udah bakal langsung ke My Drive ya kan konten Drive My Drive bla 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 gitu. Ya kayak punya saya nih. Nah, kamu banyak tuh, wah banyak banget kan, bingung kan nih. Nah, itu semua dari mana? Dari Google Drive kalian gitu. Dataset.ilog. Oke, dataset ini diambil dari variabel pd.readscsv di mana dia membaca dari file ininya, file saya yaitu social network ads.csv yang dimana menggunakan library pandas. Jadi ya udah cukup kalau bisa manggil datasetnya aja, jelas begini ya. Oke, X-nya apa ya apa ya? Kita dulu, alok dulu ya. Alok di sini jelas mengambil lokasinya pada well, coba nih. Harusnya dia kalau kayak gini doang bakal oh enggak, dia nggak gitu ya, taruh. Hmm, ya udah nggak apa-apa lah. Biasanya muncul ada ngasih ke ini apa-apa gitu kalau bisa di hover doang. Tapi karena dia full semua, oke lah. Intinya alok di sini ialah dia membaca kan kolom ya, satu, dua, tiga, empat. Titik dua artinya semua. Semua diambil, kecuali terakhir. Ini menunjukkan kecuali terakhir. Ini semua, koma, kecuali terakhir. Gitu. Jadi dia bakal ngambil age, bakal ngambil estimate salary. Ini satu, well, kayak gini loh nih. Semua terakhir. Dari semua, dia ngambil terakhir. Gitu. Yaitu siapa? Purchase. Di mana adalah data independen. Data yang bakal kita targetin. Data yang bakal kita fokusin. Gitu. Dataset jelas buat ya udah ya ini. Pengen tahu aja bagaimana sih datanya kita isinya seperti ini. Kalau tadi buat kilo ini, kalau klik ini buat instan, buat nah, tuh suggest chart. Kalau di sini kalau misalkan mau dijadiin data frame, nah biar kelihatan banget nih gitu. Kayak gimana sih datanya gitu. Misal kita mau sampai 100, dapat 100 nih. Nah, ini masih ada. Oh, berarti ada 4. Berarti 400 data harusnya. Iya, 400 data jelas. Oke. Ini juga sama. Di sini kalau kita tinggal minta plotnya kayak gimana sih bentuknya bagusnya gitu. Pengen lihat aja bagaimana, ya udah tinggal klik aja kayak tadi ya. Sebenarnya yang tadi juga sama kalau yang ini. Sama aja di antara dua ini. Cuman kalau yang ini dia ngasih tahu semua. Kalau yang ini ngasih tahu rekomendasi plotnya aja gitu. Nah kan semua kan beda kan dari yang ini. Yang ini sedikit kan tadi kelas. Ini masih rekomend doang. Ini semua yang bisa dihasilkan gitu guys. Oke, berarti ini ada total 8. Ini total ada
12. 12 tambah 3, 15. Ya udah, bedanya ya ada sekitar 7. 7-nya itu sisanya nggak, tanda kutip nggak dipakai karena bukan rekomendasi gitu. Seperti itu. Dan juga sama ya, yang ada sklearn, mode selection, kita import trend test split. Pertama sklearn jelas ya, kita ini gunanya apa sklearn? Ini gunanya banyak banget. Salah satunya ialah memecahin data menjadi train dan test. Nah, kayak gini nih. Nah, dia bakal jelasin nih gitu. Malah enak banget. Jadi kita nggak perlu lagi. Kalau aku udah terbiasa langsung searching. Gak kayak gini. Soalnya ini udah built-in bagus dari ininya. Dari, well, dari Google Colab-nya. Sangatlah bagus. Lanjut lagi ya. Di sini ada Xtrain, Xtest, YTrain, dan YTest. Guna-gunanya apa nih gitu kan? Oh jelas, kalau X tadi ialah sebagai data yang hmm, dependent, dua data tadi, dan Y sebagai, sorry, iya iya, sorry. X sebagai dependent, Y sebagai independent, data yang kita targetin gitu. Tes tes apa gunanya? Ini juga seperti yang kayak kemarin saya bilang, di mana data dipecah, ada yang di train, ada yang dilatih, ada yang di testing. Kalau yang di training itu di tanda kutip mereka belajar, train jelas belajar ya. Testing ya jelas testing, dites. Ini apa gitu ketika belajarnya gitu. Random state apa? 42. Berarti data ini di shuffling jadi 42 kali gitu. Seperti itu. Langsung melakukan feature scaling. Ini juga sama nih. Kalau mungkin kalian aduh, kalau mungkin kalian bingung apa sih gunanya feature scaling ini, gue nggak ngerti gitu misalkan. Langsung aja feature scaling adalah gitu. Nah, banyak nih langsung dari Medium, banyak bahkan dari Wikipedia gitu. Nah, nih ada gambar buat langsung aja visualisasinya aja deh. Biar ke gambar. Oh, seperti ini. Jadi biar lebih muat, jadi biar kelihatan gitu. Datanya biar nggak kemana-mana, biar nggak jadi outlier. Salah satunya bisa banget. Ini juga ada. Setelah dinormalisasi, setelah di apa nih, standarisasi gitu. Bisa banget gitu. Lanjut lagi. Tadi ya ini pre-processing tadi jelas. Kalau misalkan pengen lihat bagaimana ininya, harus. Nah, ini dia. Oke, open in new tab coba ya. Oh, dia ke sini. Oh, oke. Oke, saya geser dulu. Oke. Jadi standarisasi feature di mana meremove, membuang, mean, rata-rata, dan scaling unit variansi. Di mana standarnya ialah, oh ini langsung matematikanya ya. Boleh juga, tapi kalau kayak gini aku kurang suka. Aku juga tadi aku bilang, aku juga terbiasa di sini langsung aja sklearn, apa tadi tuh? Standar scalar, apa? Ya, standar scalar. Oke, standar scalar. Nah, ya. Oke, jadi ya juga sama aja sih. Coba aku udah terbiasa kayak gini lebih enak ya. Nah, di mana U ialah rata-rata training sampel atau nol jika dengan mean sama dengan salah, dan S sebagai standar deviasi training sample, bla 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 gitu kan, panjang gitu. Ya udah intinya kegunanya apa gitu kan. Ya udah ini aja standarisasi fitur, fitur standarisasi dengan membuang mean rata-rata dan men-scaling ke unit variansi. Nah, gitu aja. Kalau mau detailnya di sini baca ya, silakan. Ini ada juga user guide kalau mau menggunakannya nih. Nah, ini kalau penggunanya bagaimana gitu. Bla 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 gitu. Bisa banget. Juga tadi parameter. Ini parameternya apa aja? Ada pakai nggak nih? Kita lihat. Oh, fit transform dan transform. Ada nggak ya? Coba fit transform. Nah, ini dia. Fit sama transform ya tadi ya. Coba bawah lagi bentar. Ah, ini dia. Sama aja ya? Oh ya, sama aja nih. Iya. Ah ya, sama aja benar. Nah, oke. Fit transform ialah fit menjadi fit ke data lalu ditransform. Oke. Di mana fit transformer X dan Y dengan opsional parameter
fitting param dan menghasilkan transform version of X. Tuh. Lanjut lagi juga di mana awal dia menerima X dan Y. Di sini dia menerimanya cuma X range saja. Oke lah, bisa banget. Bebas kalian mau isi apa enggak gitu ya. Kalau enggak ya nggak dipakai-pakai gitu. Terus setelah itu menggunakan transform aja. Oke, ke transform doang. Nah, banyak nih langsung ke transform. Waduh, banyak banget gitu kan. Ya udah nggak apa-apa santai aja. Nah, kita klik nih, door gitu langsung. Nah, apa gunanya nih? Memperform standarisasi dengan menengahkan dan men-scalingkan gitu. Mengecil atau membesar kayak tadi ya, kayak gambar dari contohnya ya. Juga sama. Langsung aja nanti kita ngeprint ekstraknya data dependent yang udah ditransformasi dan diskalain. Jadi kan cuma angka doang gitu ya. Kayak tadi nih kan jelas juga awalnya angka ya. Nih semua ya. Lihat lagi. Ini apa sekarang? Oh, sekarang X-test. Yang tadi ingat kan kalau X-train itu adalah yang dimana mereka belajar, yang tes yalah tes gitu. Oh, ini yang bakal dipelajarin yang atas ini. Yang bawahnya adalah data yang bakal kita testing, tanda kutip nih kerjain gitu. Lalu belajar kan yang tadi training, sekarang belajar di tes gitu kasarnya guys. Langsung nih kita menggunakan Gaussian NB yang dimana dari FBase gitu. Langsung kita memfitting pada Gaussian NB. Nih, kita cari lagi nih. Gaussian. Oke, banyak nih. Ini dia NetBase. Karena tadi awalnya dari ininya ya, jangan cari ininya. Nanti di kolom ininya langsung aja Gaussian NB. Nah, langsung muncul. Aman. Oke, juga sama ya. Di mana metode naive Bayes ialah salah satu set dari supervised learning algoritma yang mengapply bias teori bias, yaitu dengan naif asumsi kondisi independen antara pasangan pada fitur atau kolom dengan value pada kelas variabel. Teori bias menunjukkan bahwa dengan mengikuti sebuah hubungan antar ini ya, antara data ya, dan kita memberikan sebuah kelas variabel Y dengan dependent feature X, vektor X 1 hingga XN. XN maksudnya kayak X berikutnya lah. Kan tadi ada dua ya. Nah, XN ini ke berapa? Ya, sampai dua doang gitu. Ya udah nih kalau rumusnya gitu, gak usah lah. Dah, kita nggak pakai kayak gitunya nggak kok. Nggak, aman. Dah, langsung aja nih kita pakai aja langsung deh. Pakai Gaussian nih gitu. Nah, Gaussian NB ini implement Gaussian Knife Bayes algoritma untuk klasifikasi yang dimana kemungkinan fiturnya adalah mengasumsi menjadi Gaussian gitu guys. Kita melakukan asumsi. Langsung aja kita melakukan fitting. Lalu kita memprediksi test setnya. Tadi kan ada apa? Y test ya. Jadi ingat ya, tes ini jelas ya kayak yang mereka testing. Mungkin kalian bingung, apa sih YPRED ini gitu kan? Ya udah, mereka memprediksi dari X test, data dependent gitu. Jadi data dependent yang tadi yang di testing bertemu dengan data independent untuk di testing bareng-barengan. Bagaimana hasilnya ketika bertemu? Apakah mendekati dengan trend line? Apakah datanya berbeda jauh atau bagaimana gitu? Nah, itu dari mana? Nah, sebelum itu juga kita melakukan NumPy concatenate. Nah, ingat ya NP ya, bukan scalar lagi. Berarti kita ganti NumPy apa sekarang? Ini langsung deh. Concatenate. Concatenate, concatenate, apalah itulah. Pusing gua. Oke. Dia di sini gunanya adalah menggabungkan sequence pada array dengan existing axis. Oke. Di sini ada parameternya. Dia menerima parameter apa aja nih? Sini ada dua. Ada satu. Ingat ya, ada koma nih. Dua. Lalu terakhir apa? Tiga. Oke, kita lihat. Kita cari yang satu nih apa? Oke, ini sequence of array like. Sepertinya ini ialah A1 dan A2 ialah geometry shape dan juga y-test. Oh, wait. Oh.
Let's see. Oh, sih kayak, nah ya bener kan? Ada ini nih, sorry. Nah ya, oke. A1 ini adalah ya pret, ya tes adalah, oh, kok dong. Dan juga, well, ya pret. Oke, lanjut lagi. Di sini ada aksis. Nah, aksis satu ya. Di mana aksis ini array bakal dijoin, digabung. Jika tidak, maka array akan di flatten sebelum digunakan. Nah, menunjuk, bakal defaultnya bakalan nol. Aksis ini apa gitu? Mungkin kalian bingung. Aksis itu ya apa sih namanya? eh ini nih. Ini aksis nol, ini aksis satu. Jadi datanya doang. Nama kolomnya nggak disebut. Itu aja. Lanjut lagi. Kayak gue udah kelewatan. Ah ya, bener. Oke, lanjut lagi ya. Juga sama. Oke, kalian bingung. Apa sih gunanya ini? Reshape nih apa reshape gitu. Terus aja reshape. Reshape, NumPy. Oke, langsung cari nih. Gunanya apa? Oke, memberikan sebuah bentuk baru pada array tanpa mengubah datanya. Ya tadi ya, dibikin jadi array. Data tadi kita awalnya ini yang banyak kayak gini digabung. Seperti itu, guys. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi data ini satu persatu digabungin nih. Satu, nol. Satu, satu. Nol, nol. Ini tadi kita menggabungkan antara X-test dan Y-test. X-test yang kita ubah menjadi Y-pred atau Y-prediksi dan juga Y-test gitu. Dia membuat prediksi yang pertama untuk menunjukkan apakah sama gitu bentuknya. Apakah berarti barengan? Apakah satu ada Y bengkok? Biasanya bengkok adalah Y-prednya yang biasanya. Karena harus, bukan harus sih, mendekati lah kalau bisa, mendekati dengan Y-test dari prediksinya. Seperti itu. Kebayang lah ya. Lihat lagi. Confusion matrix. Aduh, apa ini confusion matrix? Gua nggak ngerti lagi nih, coy. Banyak banget nih apaan gitu. Tenang, tenang. Ada namanya dokumentasi, guys. Tenang. Lanjut lagi. Scalar confusion matrix. Ah, apa ini? Tadi gue ada akurasi skor nih. Gunanya apa juga nih? Nah, tenang, tenang. Oke, jadi gunanya confusion matrix ialah mengkomputasi untuk mengevaluasi akurasi pada klasifikasi. Jelas ya? Jadi, komputasi confusion matrix untuk mengevaluasi akurasi pada klasifikasi. Ngomongnya kalau cepet susah juga ya. Oke, mungkin masih bingung. Apa sih gitu? Gue bingung dah gitu. Oke, bisa banget pakai W3 School. Kalau misalkan masih bingung, ini juga salah satu pihak ketiga buat belajar dari jauh apa like bukan dari dokumentasi aslinya gitu. Bisa. Mau nanya sama orang pakai Stack Overflow bisa. Mau lihat dari apa bloggingnya orang bisa. Kalau perlu pakai AI juga nggak masalah kalau misalnya kalian bingung. Yang pasti jangan gunain sering-sering. Ingat, AI itu kayak narkoba, ketagihan, beneran deh. Hati-hati. Lanjut lagi ya. Jadi Caption Matrix ini adalah di mana tabel ini bakal digunakan untuk problem klasifikasi dan mengakses di mana error di, di model yang kita bikin gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada, oh ini udah beda lagi nih masalahnya. Oke, oh, ini dia lebih enak ya, lebih enak nih. Langsung banyak tuh. Nah, ini kebayang nih. Saya lihat juga contohnya. Ini juga kalau misalkan mau lihat gitu kan, ini apa gitu. Coba kita lihat yang blogging. Ya, disuruh bayar guys. Tapi tenang, ada caranya. Tapi gue daripada takut kelamaan waktunya, langsung aja ya. Gue kasih aja namanya. Kalau misalnya kalian ketemu kayak gini, nih ya aku bukannya pengen ngasih apa ya, aku nggak mau dapat dosa ngalir ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh banget beginian, ada cara curangnya. Namanya Get Pocket. Nih. Jadi nanti di sini kalian tinggal pakai aja deh nih kayak punya gue nih. Coba ya Get Pocket. Nah nih Save to Pocket tuh nih. Nah ini klik Save to Pocket, nah dia saving. Nah udah deh. Coba kita lihat save-nya gue apaan aja nih. Oh kan banyak tuh. Gue juga pernah baca-baca juga jadinya. Oke. Nah, langsung deh kebaca semuanya. Gak perlu bayar lagi.
Ingat ya, ini cara curang. Kalau udah duit bayar, dah. Gue belum kerja. Mungkin sudah ada kerja, bayarlah. Ini cuma pasti $1 berapa apa? Berapa itu sih? Sebulan lah $1 ya, kalau nggak salah apa $4 gitu. Udah bayar aja lah. Kalau dapat duit ya. Kalau belum jangan. Ya udah, ini dia menjelaskan bla 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 gitu. Oke, ini dia ngasih tahu dengan Wikipedia representasi. Ini ya, representasi dari scalar. Nah, Wikipedia dan contoh-contoh lainnya mungkin bisa menggunakan different convention untuk akses. Oh, tunggu, dokumentasi tidak menunjukkan apa yang benar. Mereka bilang menggunakan cara berbeda. Apa yang dimaksud dengan may use different convention for access? Bla, bla, bla. Jika baca kurang seperti ini, oke, ini bakal dijelasin. Oke, predict. Let's find out. Oh, dia ini udah bakal dijelasin banget ya. Ntar gampang juga kalau misalnya, aduh bahasa Inggris gue bingung bang. Gampang, tinggal translate aja ke, apa, jangan ke English. Ah, Choose language aja. Indonesia. Dah, translate. Dar. Nah, udah deh. Gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian bingung ya, bisa banget digunakan pakai ginian. Benar positif, negatif benar, positif palsu, negatif palsu, bla bla bla. Udah lah, pokoknya tadi udah kebayang ya. Cukup lah kalau gue bilang, soalnya kita ngejar waktu guys, kita ngejar waktu. Gue tinggal ada 10 menit doang nih. Lanjut lagi. Scalar matrix mengimport ke Fusion Matrix dan akurasi score. Ya udah, di sini dia bakal melakukan confusion matrix untuk menunjukkan tadi ya, ada benar asli, benar palsu, salah benar dan salah palsu gitu. Kayak tadi gambar tadi ya, mana tadi tuh? Kita lihat. Nah ya, nah ini dia mana tadi tuh? Mana ya? Ini dia, true positif. TP, TP itu biasanya yang di kiri, TP, FP, FN, TN. True negative. Oh, oke. Berarti ini 95 ini ialah true positif, benar positif. Lalu FP ya, FP-nya di sini 5, di sini FN false negatifnya sedikit juga 11 dan 49. Menunjukkan dengan adanya benar di pada positif palsu. Menunjukkan bahwa apakah bagus, apakah tidak. Kalau sampai bingung juga, cari lagi gitu. Eh, apa ya? Bisa pakai AI juga bisa sebenarnya sih, ini nggak saja AI gitu. Ada juga sih yang paling bagus tuh Perplexity. Pakai perplexity.ai. Ini berguna banget buat gua gitu. Tuh. Udah lah, langsung aja deh biar cepet deh. Lanjut lagi. Di sini ada scalar matrix. Ini untuk MSE, ada MAE, ada R2 dan juga SQ. Apa ini gue bingung bang. Oke, tenang, tenang, tenang. Oke, akurasi skor, well jelas. Semakin tinggi angkanya menuju satu, menunjukkan bahwa skornya ini, akurasinya sangatlah, well jelas, akurat. Ngerti? Kebayang, model kita bagus gitu. Mae menunjukkan bahwa 0,1 menunjukkan bahwa data kita ini ialah eh, tingkat errornya kecil gitu. Eh 10% gitu. Karena kita pakai angka desimal ya. Tinggal kali aja kali 100 juga sama menunjukkan bahwa 10% doang untuk MSE-nya. Jadi my adalah main absolute error dan ada main persegi error gitu. Dan juga ada RMSE gitu. Menunjukkan perbedaan aja sih. Cuman ya udah, intinya MAE, MSE dan RMSE semakin kecil angkanya, semakin bagus menunjukkan bahwa tingkat errornya kecil. Akurasi atau R pangkat 2 atau R2 atau MAPE menunjukkan akurasi. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi akuratnya. Gitu guys. Nah, habis ini kita cuma bakal mengulang doang, bakal kurang lebih kayak gini lagi. Cuma perbedaannya tadi kita menggunakan base, KNN, dan SBM. Gak apa-apa, aku lanjut lagi. Tapi pas begini kayak pas Confish Matrix dan berikutnya, aku nggak ngajarin ya. Cukup sekali itu aja tadi udah waktu 38 menit. KNN, Grand Model. Ini juga sama ya. Tadi juga sama and neighbors. Oke, misalkan masih bingung deh. What is
Enabler gitu. What is enabler in Python gitu. Jangan keblok dong. Oke, nggak keblok. Oke, kalau nggak keblok nggak apa-apa. Kalau nggak keblok. Oke, lanjut lagi. We are creating instance KNN of the class KNeighbor classifier. Dengan kata lain, kita membuat objek bernama KNN, yang dimana kita tahu cara menggunakan KNN klasifikasi setelah kita memberikan data kita. Parameter enabler adalah tuning parameter atau hyperparameter. All other parameter are set to default values. Oke, mungkin kurang ngerti apa sih hyperparameter itu. Mungkin kita cari lagi, boleh. Nah, nih ada pakai bahasa Indonesia nih dari Mas Imam Muhajir. Anjay. Thank you, Mas. Kita cari lagi nih. Coba neighbor aja biar cepet. Neighbor. Oke. Neighbor merupakan parameter berapa banyak tetangga yang kita perhitungkan dalam menentukan daerah. Gitu. Neighbor satu, kita hanya memperhitungkan satu tetangga terdekat. Gitu. Tadi ya, kalau misalkan kita sebelum juga ingat, kalau pakai apa dokumentasi yang aslinya, dibilang bahwa neighbor ini harus apa defaultnya 5. Nah kan neighbor ini 5. Di mana nah kan number of the neighbor to use default by default k neighbor queries gitu. Tadi ada metric juga ya. Berarti ini udah built ini apa eh apa sih namanya itu? Dokumentasi di sini enak banget sih. Cuma gitu gue nggak terbiasa aja. Kita langsung aja ke P ya sama metrik nih. For parameter of order Minkowski metric. Oke, mungkin kita harus cari nih. Metrik. Dia nggak make ya. Coba P doang. Tuh kalau P doang sama P sama dengan nggak make juga dia. Ya udahlah. Jelas tadi ya ada penjelasan ini. Kurang lagi penjelasan ini. Oke. Nah, for parameter untuk Minkowski metric di mana tadi kita menggunakan Euclidean ya. Ini pasangan doang gitu. Jadi kita bakal make Minkowski, tapi sebelumnya kita memetrik, di mana metriknya ialah Euclidean yang dimana L2 ya. Ya udah, untuk menggunakan sebagai distance komputasi itu tadi antar tetangga gitu. Nah, kita menggunakan 5 tetangga seperti itu guys. Lanjut lagi, kita ini juga sama memprediksi test setnya, melihat bagaimana prediksi antara data yang kita bikin, yang kita testing, sama data yang memang udah dijadikan buat testing. Bagaimana prediksi antara data yang kita prediksi dan data yang sebenarnya, apakah dekat, apakah jauh, apakah gimana, gitu. Sudah, lihat lagi, kita juga samakan matriksnya. Oh, positifnya positif benar dan positif palsunya tinggi, negatifnya kecil gitu. Itu juga sama ya, udahlah ya, sama juga. Dan juga sama SPM. Lagi, SPC. Itu kita lihat ya, langsung lihat dulu deh. Oke, C support vector classification, implementation, bla bla bla. Hmm. Hmm. Nah, gue kurang enak kalau kayak gini nih, jadi nggak kayak tahu yang mana ininya. Oh, jangan. Tadi ada tuh visual tadi tuh. Ya hilang dong. Ya udahlah. SVC. Nah, nah itu dia jeleknya. Salah satu jeleknya kenapa gue nggak mau. Oke, implementasi based dari library SVM untuk fit time scales dari susah juga bahasa Inggris ya. Coba aku ganti ya. Oke, implementasi didasarkan pada library SVM. Kalau waktu kecocokan setidaknya berbanding lurus dengan jumlah sampel dan mungkin tidak praktis jika melebihi puluhan ribu sampel. Ya jelas, tadi kita cuma 400 doang ya, jadi aman aja. Untuk data besar, pertimbangkan menggunakan linear SPC atau SGD classifier penggantinya mungkin setelah Nistro M transformator atau menggunakan kernel lainnya. Ya udahlah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, kita menggunakan parameter kernel dan random state ya. Kernel. Semoga nggak berubah bahasanya ya kalau kernel. Uh, Parameter run ya aja lah. Oke, ketemu. Menentukan tipe kernel, ya tadi ya. Tipe kernel, ada tadi juga di PPT ya. Berupa array bentuk, kita ada bikin, makanya kita bikin jadi confusion matrix biar kepake kernelnya ya. Juga sama. Sudah kita melakukan fitting. Jelas, kalau masih kurang ngerti apa itu fitting gunanya, kita cari lagi fitting. Mana ya fit ya? Tuh jangan-jangan karena bahasa Inggrisnya ini jadi hilang.
Itu dia tuh jeleknya kalau misalkan ini nggak ada tuh codingan pakai bahasa Indonesia. Coba fit, fit, fit. Ah, ini dia. Oke. Ya udah, fitting SPM model menurut given training data. Ya ada X, ada Y. Ya, ada X dan Y. Ya udah, X dan Y-nya kita ya udah bakal dijadiin fitting aja. Lanjut lagi, kita prediksi test setnya. Di sini ada array-nya, lalu ada confusion matrix-nya juga sama, positif positif, mau ini asli apa positif benar positif palsu, negatifnya mau yang asli maupun palsu kecil juga sama menghasilkan seperti ini. Oke, gimana Mas? Siapa tadi? Mas Didit. Gimana Mas? Apakah aman dengan penjelasan saya? Alhamdulillah aman Kak. Aman. Let's go. Wah gitu. Sering-sering buka dokumentasi kalau bingung ini apa, sering-sering buka dokumentasi kayak gitu aja. It's literally like that gitu loh. Just like that. Tidak aja kok. Paling kalau ke depan kalian bingung pengguna Python ya, pengguna literally Python nih. Mungkin mungkin di sini ada yang masih buta Python. Ya aku sih nggak masalah gitu loh. Cuman seperti kalau misalkan kalian pada ikut apa Orbit kemarin ya, karena aku ada sedikit ya. Jelas kuliah itu kita cuma mencicipi doang. Kalau memperdalami harus keluar. As in like belajar di luar ya. Ini aku ada website aku bikin sendiri. Kalau kalian pada mau nyoba, silakan ya. Oh, nggak ini dong, nggak benar tulisannya. Ntar aku ulang dulu tulisannya. Oke, dah. Ini website yang aku bikin. Ya sudah, kalian silakan digunakan. Ya, tapi ini cuman Python aja ya, cuma Python aja pure Python doang. Belum ada machine learning atau data analis, data scientist, gimana gimana nggak ada ya. Dah, paling itu aja yang aku bisa giveaway untuk hari ini. Sering-sering gunain dokumentasi, sering-sering baca, sering-sering nonton video. Ada banyak kok video dari, well, YouTube bagaimana cara penggunaan SVM, bagaimana menggunakan Nextbase, dan juga yang lainnya. Sebenarnya ada banyak banyak lainnya, dan ini cuma tiga contoh yang bisa dibilang beginner lah. Soalnya aku bisa contohnya yang lain lagi, yang lebih bagus menurut aku ya, tapi, well, level tinggi itu adalah apa? Random Forest, XGBoost. Dua itu aku suka. Itu akurasi tinggi banget, lebih daripada ini gitu. Cuman jangan juga terpaku sama akurasinya juga, bisa jadi datanya overfitting. Data overfitting maksudnya adalah di mana data itu isinya cuma adalah pure, nggak ada outlier gitu. Harus ada balance gitu. Bayangin aja, dunia harus ada balance, codingnya juga sama. Jadi jangan semua data harus benar semua, data harus ada yang aneh. Kalau data semua benar semua ya udah, tingkat errornya juga bingung. Ini gimana gue hasilin tingkat yang benar gitu? Bagaimana gue bisa beda mana yang benar mana yang salah gitu guys. Ingat juga dunia harus balance begitu semua dunia coding. Oke, terima kasih semuanya yang sudah datang hari ini. Kontak saya atau mau email ke saya bisa langsung jika ada pertanyaan atau gimana-gimana. Oke, adakah satu pertanyaan terakhir sebelum aku tutup? Jika tidak ada, bilang aman semuanya. Atau satu orang aja bilang aman, nggak apa-apa deh. Aman, Kak? Oke, benar aman semuanya ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tanya di WA, tag aku. Nama aku ada di mana situ? Ah, di sini nih. Ini nama aku di sini. Apa di sini nih? Ah, gak tau lah. Ya, pokoknya di situ nama aku di situ. Dah, nanti kalian cari aja, bakal ketemu nama aku. Kalian chat. Cuman ya, insya Allah, insya Allah. Oke, oke, semuanya. Terima kasih banyak. Kesalahan hanya dari manusia yang benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Kak. Terima kasih juga yang sudah datang hari ini.